Ya pemirsa, beberapa hari terakhir publik dalam negeri ini memang diramaikan oleh gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional atau PDN. Pemerintah pun tengah melakukan pemulihan, namun gangguan sudah masuk hari kelima sehingga publik pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan juga sejauh mana penanganan Pusat Data Nasional yang down ini. Ulasannya akan kami hadirkan selengkapnya di Metro Siang. Pemirsa, untuk yang pertama, mungkin banyak yang belum mengerti apa sebenarnya itu PDN atau Pusat Data Nasional. Jadi Pusat Data Nasional ini merupakan inti dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai instansi pusat dan pemerintah daerah. PDN adalah infrastruktur kunci yang mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia, seperti dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Nah, kemudian fasilitas ini memungkinkan pengintegrasian dan penyimpanan data dari berbagai instansi pemerintah, pusat, dan daerah. Dan juga pemirsa, ini untuk mendukung fungsi-fungsi kritikal seperti cloud, computing pemerintah, pengolahan big data, dan juga kecerdasan buatan atau AI. Kemudian apa saja sih cakupan PDN ini? Kalau kita lihat pemirsa, cakupan dari Pusat Data Nasional sendiri di infografis berikutnya. Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, layanan PDN sementara saat ini mencakup sejumlah aspek teknis vital. Seperti kalau kita tahu ada penyediaan layanan government cloud computing, kemudian integrasi dan konsolidasi data, serta penyediaan platform perangkat lunak yang mendukung aplikasi umum atau khusus untuk SPBE. Nah, kemudian Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bersama Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN memang mengakui bahwa Pusat Data Nasional ini memang diserang oleh peretas atau kelompok hacker Brainchipper ransomware, dan pihak yang tidak bertanggung jawab itu telah mengunci data pemerintah beserta data masyarakat di dalamnya, dan hal ini sudah terjadi pemirsa sejak tepatnya Kamis 20 Juni 2024. Bahkan mereka meminta uang tebusan senilai 131 miliar rupiah yang tentu saja diabaikan atau ditolak oleh pemerintah. Kemudian kalau kita melihat pemirsa, merujuk pada laman Kominfo, memang ada 56 layanan publik yang terkoneksi Pusat Data Nasional yang mungkin juga berimbas ya, sedikit banyak berimbas dari Pusat Data Nasional yang sedang down ini. Dan ini ada di 13 provinsi, kemudian 105 kabupaten dan 31 kota. Untuk rincian daftar kementerian dan lembaga yang menggunakan Pusat Data Nasional, diantaranya adalah kalau kita lihat ini ada ANRI, BKN, BNPB, BSSN, kemudian Dewan Kerajinan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian ATR, BPN, hampir semua kementerian ya. Ini memang menggunakan atau terkoneksi dengan Pusat Data Nasional. Kemudian juga ada BSN, Kantor Staf Presiden, Badan Pengawas Pemilu, Bappenas, kemudian Badan Informasi Geospasial, DKKDN, BKPM, BMKG, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Kemudian masih ada lagi berikutnya pemirsa, kita akan lihat. Karena masih 56, masih banyak sekali BP2MI, BPJS, BRIN, Kemenko PMK, Kementerian SDM, ini adalah berbagai kementerian yang kita ketahui, Kemenkes, kemudian Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Intinya hampir semua kementerian ini memang terkoneksi. Kalau kita lihat di grafis ini pemirsa, bisa ditayangkan lebih besar mungkin, bisa memang terkoneksi dengan Pusat Data Nasional begitu ya. Berikutnya, ya ini dia detailnya ya. Kemudian berikutnya juga ada Lembaga Administrasi Negara. Mahkamah Konstitusi pun juga terkoneksi dengan PDN. Ombudsman, Perpustakaan Nasional, PPATK, Setjen DPR, Setjen MPR, Bapeten, Kementerian Perhubungan, dan LKPP. Itu tadi adalah 56 lembaga pemerintah yang memang terkoneksi dengan PDN ini. Dan sejak Pusat Data Nasional down, tepatnya pada Kamis lalu, tentunya ini berdampak pada terganggunya layanan publik. Seperti kalau kita lihat ya pemirsa, ada 210 instansi pusat maupun daerah di Indonesia yang terdampak langsung dari sistem PDN ini. Kemudian memang layanan publik ini sempat lumpuh. Yang paling terdampak kalau kita tahu adalah yang langsung ke masyarakat ya, dirasakan oleh masyarakat adalah layanan imigrasi. Nah, kemudian PUPR juga terkena imbas dan sedang proses migrasi saat ini. Lalu apa saja kalau begitu yang sudah dilakukan pemerintah untuk pemulihan Pusat Data Nasional yang down selama 5 hari ini jika memang pemerintah menolak membayar uang tebusan yang diminta oleh hacker? Nah, kita akan lihat langkah-langkahnya. Jadi sudah dilakukan sejumlah penanganan
Dan ini dilakukan oleh Kemenkominfo berserta dengan BSSN, Polri, PT Telkom, dan mitra penyelenggara lainnya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah sistem autogate maupun counter imigrasi ini sudah dapat berfungsi, baik di pintu keberangkatan maupun pintu kedatangan. Ini di hari-hari awal sebenarnya pemerintah sudah mencoba melakukan ini. Artinya sudah ada langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah ya. Kemudian sebagian layanan imigrasi lewat autogate di Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi secara bertahap. Kalau kita lihat berikutnya juga pemirsa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Layanan autogate di bandara lain juga masih terus diupayakan, artinya bertahap. Satu demi satu ini layanan akan kembali pulih, khususnya untuk layanan imigrasinya begitu ya. Memang yang paling terdampak terkena dari sistem PDN yang down ini. Kemudian layanan kombinasi dengan verifikasi manual masih dilakukan agar pelayanan ini tetap cepat dan juga tepat. Dan juga penanganan dilakukan dengan menetapkan skala prioritas untuk mempertahankan layanan publik yang optimal. Jadi karena kebutuhan untuk proses bisnis dan jalannya pemerintahan, maka Kominfo membuat pusat data sementara di Jakarta maupun di Surabaya. Meski pemerintah memang terus berupaya memulihkan kondisi PDN, namun banyak asosiasi dan ahli data yang mengatakan bahwa kondisi ini sebenarnya tidak wajar. Mengingat data center Kemenkominfo sewajarnya memiliki waktu downtime ini 1,6 jam per tahun. Dan jika lebih misalnya dari 3 hari, biasanya menurut para pengamat dan juga ahli data ini ada kesalahan fatal baik di dalam operasional maupun maintenance. Tentunya kita berharap semoga langkah perbaikan dan mitigasi semakin signifikan agar tidak ada lagi peristiwa serupa yang memunculkan pertanyaan publik seberapa tangguh keamanan sistem perlindungan data ataupun keamanan siber di dalam negeri. Demikian pemirsa at large ulasan Metro Siang kali ini. Namun Metro Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lain, salah satunya dari dunia pendidikan yaitu mengenai PPDB online. Kita akan hadirkan ulasannya nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.